Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Khairul Anam dengan NIM 1961218 dan teman saya Kurnia Ayu Lestari dengan NIM 1961120. Di sini kami akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal. Mata kuliah Manajemen Strategi, dosen pengampu Ratna Dwi Jayanti SIMM, untuk memenuhi penilaian evaluasi akhir semester STIE PGRI Dewantara Jombang. Pengertian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh perencanaan strategi untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Lingkungan eksternal itu sendiri berada di luar kendali yang sifatnya tidak dapat dijangkau oleh perusahaan. Faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang pertama, faktor lingkungan eksternal jauh. Yang kedua, faktor lingkungan eksternal dekat. Pentingnya pengenalan lingkungan eksternal. Yang pertama, jumlah faktor yang berpengaruh tidak pernah konstan, melainkan selalu berubah. Kedua, intensitas dampaknya beraneka ragam. Ketiga, adanya faktor eksternal yang merupakan kejutan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya betapapun cermatnya analisis SWOT dilakukan. Dan yang keempat, kondisi eksternal berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Indikator lingkungan eksternal. Yang pertama, pelanggan. Kedua, pemasok. Ketiga, pesaing. Dan yang keempat, publik masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ana. Slide berikutnya yaitu elemen lingkungan khusus. Elemen lingkungan khusus terdiri dari konsumen, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan. Elemen pertama adalah konsumen. Konsumen atau pelanggan menukarkan sumber daya yang dimiliki, yaitu uang dengan produk atau jasa. Konsumen di sini selain bisa berbentuk lembaga seperti rumah sakit, sekolah, atau lembaga pemerintah, juga bisa merupakan individu-individu. Organisasi mengambil atau membeli input seperti bahan baku, jasa, energi, peralatan, serta tenaga kerja dari lingkungan luar. Organisasi tergantung pada pemasok yang menyediakan semua kebutuhan untuk proses produksi. Berikutnya yaitu lingkungan umum. Elemen-elemen lingkungan umum meliputi sosial budaya, hukum, ekonomi, politik, dan teknologi. Variabel sosial antara lain demografik, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial. Variabel sosial budaya berkaitan dengan etika, benar, salah, dan tugas wajib. Perkembangan penduduk, angkatan kerja, struktur kerja, partisipasi kerja, dan pendidikan mempengaruhi nilai-nilai sosial budaya. Slide berikutnya yaitu pengertian IFE dan EFE. Matriks evaluasi faktor internal adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengetahui atau mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Matriks evaluasi faktor eksternal atau EFE adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal. Slide berikutnya yang terakhir adalah faktor eksternal dan internal utama. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu menentukan bobot. Yang kedua, bobot memiliki arti yang sama di kedua matriks. Yang ketiga yaitu menentukan rating. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.